Halo semuanya, saya ucapkan selamat siang dari stasiun Semarang Poncol. Pada siang hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Tegal ya, naik kereta api tentunya. Untuk siang hari ini itu sekitar pukul setengah 12 siang, pukul 11.34. Ini nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak ya, tapi ini pukul 11.34 atau setengah 12 siang, dan cuaca di kota Semarang pada siang hari ini panas banget. Nah, pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke Tegal dengan naik kereta api Tawang Jaya ya. Nah, kenapa saya naik kereta api Tawang Jaya? Karena kereta api Tawang Jaya ini itu mempunyai tarif khusus termurah di rute Semarang Tegal, yaitu hanya Rp70.000 saja ya. Kalau kita bandingkan dengan tarif khusus kereta api lain, kereta api Tawang Jaya ini merupakan kereta api dengan tarif khusus termurah yang ada di jalurnya atau di rute Semarang Tegal, seperti itu ya. Dan untuk harga ini atau tarif ini itu tentunya lebih murah daripada kereta api Kaliku, seperti itu. Nah, ini adalah bagian depan dari stasiun Semarang Poncol. Nah, bagi kalian yang mau boarding atau masuk ke dalam stasiun Semarang Poncol, itu ada dua cara. Yang pertama, di sebelah kanan sini itu adalah dikhususkan untuk penumpang yang sudah mendaftarkan face recognition atau akan mendaftar face recognition, itu bisa di sebelah sana. Sementara di sebelah kiri sini ini merupakan boarding untuk penumpang yang belum daftar face recognition atau boarding secara manual ya. Jadi kalau boarding secara manual itu menggunakan menunjukkan tiket dan juga menunjukkan kartu identitas, seperti itu. Kalau face recognition tinggal scan muka aja, nanti akan kebuka sendiri gate-nya ya, karena sudah terdaftar dan mempunyai tiket yang aktif, seperti itu ya. Nah, karena kereta api Tawang Jaya akan berangkat pukul 11.50, jadi kurang lebih bentar lagi saya akan boarding melalui face recognition yang ada di sebelah sana ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan boarding melalui sisi sebelah kanan dari stasiun Semarang Poncol ya, yaitu menggunakan face recognition ya. Jadi tinggal scan aja, nanti bisa masuk sendiri. Nah, sudah bisa masuk ya. Jadi kalau sudah menggunakan face recognition seperti itu bisa langsung terdetek karena sudah daftar dan mempunyai tiket. Jadi untuk face recognition-nya berada di sebelah kanan dari bangunan stasiun Semarang Poncol, sementara yang di sebelah kiri ini merupakan boarding secara manual ya, yaitu menunjukkan tiket dan juga kartu identitas. Lalu di sebelah sini sekarang sudah berganti menjadi ruang tunggu ya. Jadi di sini ada tempat duduk yang cukup banyak, jadi bisa menunggu di sebelah sini. Nah, lalu untuk masuknya langsung ke sebelah sini. Dan untuk kereta api Tawang Jaya yang akan saya naiki itu sudah tersedia di jalur 1 stasiun Semarang Poncol. Nah, ini dia adalah kereta api Tawang Jaya yang akan mengantarkan saya menuju ke stasiun Tegal ya, seperti itu. Sebelum masuk ke dalam rangkaian keretanya, mari kita lihat untuk lokomotif yang berdinas kereta api Tawang Jaya pada hari ini. Untuk lokomotif yang berdinas kereta api Tawang Jaya pada siang hari ini yaitu CC 201-7806 Depo Induk CPN atau Cipinang ya. Mari kita lihat untuk tampak depan dari lokomotif yang berdinas kereta api Tawang Jaya ya. Nah, di sebelah sini di jalur 3 ada kereta api yang berangkat. Ini merupakan kereta api Ambarawa Express dari stasiun Semarang Poncol dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampak depan dari lokomotif dinas kereta api Tawang Jaya. Nah, di sebelah kiri saya ini merupakan rangkaian kereta api Tawang Jaya yang akan saya naiki ya. Dan ini saya sudah berada di ujung peron jalur 1 dan saya akan naik di kereta ekonomi 9 kursi nomor 15C. Kita masuk ya, karena ini adalah ekonomi 9. Oke, dapat mundur. 15C di sini. Jadi nanti saya akan duduk di sini dan ini adalah menghadap mundur ya.
kurang lebih seperti ini untuk situasi di dalam kereta api Tawang Jaya di ekonomi 9. Pukul 11:50 tepat waktu kereta api Tawang Jaya diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol. Untuk stasiun singgah pertama dari kereta api Tawang Jaya ini adalah stasiun Wuleri. Oke, baik semuanya. Jadi seperti ini untuk interior dari kereta api Tawang Jaya yang saya naiki ya. Jadi saya duduk di kereta ekonomi 9 pada kereta api Tawang Jaya. Nah, kalau biasanya kereta api Tawang Jaya itu hanya mentok di ekonomi 8 saja ya. Namun karena ini saya naik pada masa angkutan lebaran, jadi ini adalah 1 minggu setelah lebaran saat saya naik kereta api Tawang Jaya ini ya. Jadi untuk kereta ekonomi pada kereta api Tawang Jaya ini sampai 9 karena masih angkutan lebaran seperti itu ya. Jadi kalau secara normal itu biasanya sampai ekonomi 8 aja, tapi ini sampai ekonomi 9 seperti itu. Nah, untuk interiornya kurang lebih seperti ini. Dalam satu kereta atau satu gerbongnya ini ada 80 tempat duduk dengan konfigurasi kursi 22, 2 di sebelah kiri dan juga 2 di sebelah kanan. Lalu untuk kapasitasnya setengah kapasitas itu akan menghadap searah dengan laju kereta, dan setengah kapasitas sisanya itu akan membelakangi arah laju kereta atau mundur gitu ya. Nah, jadi karena jumlahnya adalah 80 tempat duduk, artinya 40 tempat duduk itu akan berjalan maju atau menghadap searah dengan laju kereta, dan 40 kursi sisanya itu akan menghadap mundur atau membelakangi arah laju kereta seperti itu. Nah, untuk kursi yang berada di tengah-tengah itu kursinya berhadap-hadapan ya. Itu adalah kursi nomor 11 dan juga 12 ya. Kursi nomor 11 ABCD dan juga 12 ABCD itu kursinya berhadap-hadapan, berada di tengah-tengah sana seperti itu. Nah, selain kursi yang berada di tengah sana di kereta api Tawang Jaya ini, di semua kereta ekonominya itu ada kursi zongnya ya, atau kursi yang tidak mendapatkan jendela seperti itu. Jadi di setiap kereta ekonominya atau di setiap gerbongnya lah seperti itu ada 4 kursi zong atau 4 kursi yang perlu kalian hindari, yaitu kursi nomor 1 CD dan juga kursi nomor 21 AB, karena keempat kursi tersebut itu tidak mendapatkan jendela sama sekali. Ini akan saya perlihatkan ya. Nah, jadi seperti ini adalah kursi nomor 21 AB ya. Nah, kursi nomor 21 AB ini sama sekali tidak mendapatkan jendela ya. Jadi kalian duduk di sebelah sini. Nah, itu di sebelah sana itu tidak ada jendela sama sekali. Jadi benar-benar kursi zong ini ya, kursi zong atau tidak mendapatkan jendela sama sekali seperti itu. Jadi kalian cuma mendapatkan itu gantungan di atas sebelah sana. Lalu di sini ini ada meja kecil ya, umum lah ya untuk di semua kursi penumpang, dan juga ada stop kontak. Lalu di depannya ada kantong seperti ini dan juga plastik kresek untuk mengumpulkan sampah seperti itu. Jadi untuk kursi nomor 1 CD dan juga kursi nomor 21 AB itu tidak akan mendapatkan jendela seperti ini ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Jadi ya kalau kalian mau lihat ke arah luar ya dari depannya atau dari samping kanan sini ya, seperti itu. Jadi memang tidak bisa melihat secara leluasa ke arah luar seperti itu ya. Dan ini kereta api Tawang Jaya sudah menurunkan kecepatan karena sebentar lagi itu akan tiba di stasiun Wuleri ya. Secara jadwal pukul 12:19 seperti itu. Kita tunggu kereta api Tawang Jaya berhenti di stasiun Wuleri. Wah, papasan nih. Papasan dengan kereta api Tawang Jaya Premium dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang ya. Perjalanan kereta api Tawang Jaya kini sudah tiba di stasiun singgah pertama, yaitu stasiun Wuleri. Di stasiun Wuleri ini berhentinya sebentar aja ya, yaitu cuma 2 menit aja, dan kereta api Tawang Jayanya ini masuk di stasiun Wuleri ini terlambat 1 menit ya. Jadi masuknya baru pukul 12:20 dan seharusnya pukul 12:19. Dan
ini untuk penumpang yang naik dari stasiun Weleri ini cukup lumayan banyak ya, karena tadi di ekonomi 9 itu memang cukup banyak kursi yang kosong ya, masih banyak kursi yang kosong, dan kemungkinan akan naik dari stasiun-stasiun singgah berikutnya seperti itu. Sebentar lagi kereta api Tawang Jaya akan segera diberangkatkan dari stasiun Weleri, karena memang jadwal singgahnya itu cuma 2 menit saja secara jadwal seperti itu ya. Berangkat dari stasiun Weleri pukul 12:23, telat atau terlambat 2 menit dari jadwal seharusnya ya. Oke semuanya, jadi kereta api Tawang Jaya ini sudah berangkat dari stasiun Weleri ya, dan mari kita lanjut untuk review dari interior kereta api Tawang Jaya ini atau fasilitas dari kereta api Tawang Jaya ini ya. Nah, untuk yang pertama di di bagian legroom atau ruang kaki untuk penumpang ini menurut saya masih cukup lega ya. Ini tinggi saya kurang lebih 168 cm. Ini saya masih bisa selonjoran atau ngelurusin kaki, meskipun di bawah sini itu kepentok sama besi ya. Pokoknya di bawah sini itu ada besi. Nah, itu ada besinya ya. Jadi ketika kita selonjoran seperti ini, itu kaki kita kepentok sama besi ya. Jadi ya gimana ya? Ya enak nggak enak sih sebenarnya sih ya. Cuma ya yang penting masih bisa selonjoran lah untuk tinggi saya yang kurang lebih 168 cm ini. Jadi tidak terlalu sempit untuk legroom atau ruang kakinya seperti itu. Nah, lalu di depannya di sebelah sini ini ada kantong yang bisa kalian gunakan untuk menaruh barang-barang kecil yang kalian bawa ya, entah itu jajan atau apa, itu bisa dimasukin ke dalam sini ya. Yang penting ketika turun jangan lupa untuk dibawa kembali, nanti takutnya lupa atau hilang, nanti kan malah repot ya seperti itu. Nah, di sebelah sini ada plastik kresek untuk mengumpulkan sampah. Jadi sampahnya jangan dibuang sembarangan. Setiap penumpang disediakan satu. Nanti kalau misal udah habis, kalian bisa minta plastik lagi ke petugas yang berdinas di kereta api ini atau kereta api Tawang Jaya seperti itu. Lalu di sebelah sini, nah di sini ini ada meja kecil yang bisa kalian gunakan untuk menaruh botol ataupun barang bawaan yang lainnya. Di bawahnya ini ada 2 buah stop kontak yang bisa kalian gunakan untuk mengisi daya HP, laptop, ataupun tablet, ataupun juga earphone juga bisa ya. Yang penting kalian tidak mengisi daya power bank ya, karena sekarang dilarang mengisi power bank di kereta api seperti itu. Nah, lalu di sebelah sini ini ada gantungan ya, sebelah sini aja deh. Nah, di sebelah sini ini ada gantungan yang bisa kalian gunakan untuk menggantungkan barang bawaan kalian atau menggantung jaket atau menggantung apapun ya. Jadi di sini disediakan gantungan seperti itu. Lalu di sebelah sini ini ada tirai. Ini modelnya tirai gulung ya. Dan ini tirainya sepertinya udah diganti ya, karena kalau kalian sering naik kereta itu model tirainya seharusnya tidak begini. Harusnya masih nggak kelihatan sih, cahaya dari luar itu masih bisa masuk ke dalam, meskipun memang nggak banyak ya. Namun ini benar-benar ketutup, benar-benar nggak ada cahaya yang masuk ya kalau gini, kalau tirainya begini seperti itu. Nah, jadi tirainya adalah model tirai gulung. Nah, jadi untuk menutupnya itu kalian tinggal tarik saja ke bawah seperti ini untuk menutupnya. Nah, itu bisa disesuaikan mau segimana nutupnya. Misal mau setengah bisa, mau full nutup sampai bawah juga bisa. Itu tergantung pilihan kalian ya. Jadi tergantung masing-masing dari penumpang tersebut seperti itu. Nah, kalau mau membukanya kembali itu tarik sedikit ke bawah, nanti dia akan ke atas sendiri seperti ini ya. Dan ini saya numpang di kursi sebelah, di kursi nomor 15A 15B ya, karena belum ada penumpangnya ya, seperti itu. Nah, lalu apa lagi ya? Oh ya, lupa. Di bagian tengah sini
Nah, ini tersedia armrest yang bisa memisahkan antara penumpang satu dengan penumpang yang lainnya ya. Jadi armrest ini bisa berguna kalau kalian misal bepergian sendirian dan tidak mengenali penumpang yang ada di sebelah kalian, maka kalian bisa menggunakan armrest ini sebagai pemisah antara diri kalian dan juga dengan orang lain ya. Nah, lalu lagi di sebelah sini, nah di setiap kursi kalian itu tersedia reclining seatnya atau tuas seperti ini. Jadi tuas ini tinggal tarik ke atas, lalu sandaran punggungnya didorong ke belakang, maka kursinya bisa sedikit direbahkan seperti itu ya. Jadi ini tinggal tarik ke atas, lalu sandaran punggungnya didorong ke belakang, itu kursinya bisa sedikit direbahkan. Jadi duduknya biar gak tegak-tegak banget seperti itu ya. Untuk tuas ini tersedia di sebelah kanan atau kiri kursi kalian ya, tergantung kalian duduk di sebelah mana seperti itu. Perjalanan kereta api Tawang Jaya kini telah tiba di stasiun Pekalongan. Tadi pada saat tiba atau masuk di stasiun Pekalongan, kereta api Tawang Jaya berpapasan dengan kereta api Joglo Semarkerto yang baru saja berangkat dari stasiun Pekalongan dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan ya. Nah, ini kereta api Tawang Jaya masuk di jalur 1 stasiun Pekalongan, dan untuk bangunan dari stasiun Pekalongan itu ada di sebelah kiri sini ya. Jadi kalau dari arahnya kereta itu berada di sebelah kanan ya, atau di sebelah sana. Ini saya ngerekam di sebelah kiri kereta seperti itu. Nah, rencananya di stasiun Pekalongan ini kereta api Tawang Jaya akan disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Gambir ya. Karena kereta api Argo Bromo Anggrek adalah satu-satunya kereta api yang tidak berhenti di stasiun Pekalongan ya. Maksudnya kereta api penumpang ya. Kalau kereta api barang sih ada yang tidak berhenti di stasiun Pekalongan.
kayaknya hampir semua kereta barang itu tidak berhenti di stasiun Pekalongan ya. Jadi jadi kereta penumpang yang tidak berhenti di stasiun Pekalongan itu hanya kereta api Argo Bromo Anggrek saja, seperti itu. Dan sekarang itu pukul berapa ini? Bentar. 13.00 atau pukul 1 siang tepat ya. Dan kita berhenti di stasiun Pekalongan ini cukup lama karena memang harus tunggu disusul kereta api Argo Bromo Anggrek. Kereta api Argo Bromo Anggrek sudah menyusul kereta api Tawang Jaya di stasiun Pekalongan. Kereta api Argo Bromo Anggrek dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Ini dia peta rute perjalanan dari kereta api Tawang Jaya. Kereta api Tawang Jaya yang saya naiki berangkat dari stasiun Semarang Poncol, berhenti di stasiun Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Babakan, Cirebon Perujakan, Jatibarang, Haurgelis, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen ya. Namun saya hanya naik sampai ke stasiun Tegal saja. Bedanya itu kalau full trip ya, kalau dari Pasar Senen itu tidak berhenti di stasiun Jatinegara, tapi kalau dari arah Semarang Poncol itu berhenti di stasiun Jatinegara, seperti itu. Untuk sisanya sama aja, kurang lebih seperti ini untuk peta rute perjalanan dari kereta api Tawang Jaya. Jalur 3 stasiun Pekalongan, masuk kereta api Kaligung, tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Ini saya nggak tahu dari arah Brebes atau dari arah Cirebon Perujakan ya. Bentar, saya mau lihat papan namanya dulu. Ini sepertinya kereta api Kaligung dari stasiun Cirebon Perujakan ya, dengan tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Penumpang yang naik kereta api Kaligung ini banyak banget ya, padahal dari stasiun Pekalongan ini loh. Keren emang okupansi dari kereta api Kaligung ini. Karena mungkin ini kan libur lebaran udah hampir selesai ya, jadi pada balik ke Semarang ini sih. Pukul berapa ini? 13:17 kereta api Tawang Jaya diberangkatkan kembali dari stasiun Pekalongan ya, terlambat beberapa menit dari jadwal. Di jalur 3 masih tersedia kereta api Kaligung, tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Oh, ternyata dari stasiun Brebes. Saya kira dari stasiun Cirebon Perujakan ya, ternyata dari stasiun Brebes. Tadi saya ralat ya, karena tadi saya salah. Oke, berangkat dari stasiun Pekalongan. Untuk stasiun singgah berikutnya adalah stasiun Pemalang. Perjalanan kereta api Tawang Jaya kini telah tiba di stasiun Pemalang. Kereta api Tawang Jaya tiba di stasiun Pemalang agak sedikit terlambat sekitar 2 menit sih. 2 menit dari jadwal ya. Jadi ini pasti nanti berhentinya cuma bentar banget sih.
karena memang ya sudah terlambat gitu. Tapi secara jadwal emang berhentinya cuma 2 menit sih. Jadi emang kalau ya telat gak telat ya emang berhentinya cuma bentar gitu ya. Dan seperti ini untuk stasiun Pemalang ya. Ada 4 jalur kalau saya tidak salah ya. Dan kereta api Pemalang berhenti di jalur 3 stasiun Pemalang atau jalur lurus ke arah Jakarta seperti itu. Dan untuk penumpang yang naik tadi saya lihat tidak terlalu banyak, namun yang turun ini juga cukup banyak ya. Itu ada beberapa penumpang yang turun. Nah, ini sudah ada pengumuman akan segera diberangkatkan kembali karena memang kereta api Tawang Jaya sudah terlambat beberapa menit ya. Pukul 13 lebih 41 menit kereta api Tawang Jaya diberangkatkan kembali dari stasiun Pemalang. Untuk stasiun singgah berikutnya adalah stasiun Tegal yang merupakan tujuan saya dalam perjalanan kali ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk naik kereta api Tawang Jaya dengan harga yang lebih murah, namun fasilitasnya sama seperti dengan kereta api Kaligung gitu ya. Jadi kalau kalian kehabisan tiket kereta api Kaligung, ada opsi kereta ini, tapi itu tarif khusus ya. Jadi tarif khusus ini hanya bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan keretanya, dan itu mengandalkan kursi yang masih kosong ya. Jadi kalau misal kereta ini kursinya sudah full seat ya tidak bisa beli tiket kereta ini karena kan sudah penuh ya gitu untuk kursinya. Namun kalau kursinya masih, apalagi pada saat hari-hari biasa, hari-hari weekday gitu ya, itu atau hari-hari sepi lah seperti itu bisa kalian manfaatkan untuk naik kereta ini dari Semarang menuju ke Tegal ataupun dari Tegal menuju ke Semarang dengan harga tiket cuma Rp70.000 saja seperti itu. Nah, sekarang saya sudah berada di depan toilet dari kereta api Tawang Jaya. Ini merupakan toilet kereta ekonomi 9 bagian depan. Jadi untuk toilet kereta api Tawang Jaya ini di setiap kereta atau gerbongnya itu ada 2 toilet yang terletak di bagian depan dan juga di bagian belakang ya. Nah, untuk 2 toilet tersebut itu jenis klosetnya berbeda. Yang di kereta ekonomi 9 bagian depan ini menggunakan kloset duduk, sementara di bagian belakang itu menggunakan kloset jongkok seperti itu ya. Namun untuk posisi kloset duduk dan juga kloset jongkoknya itu juga bisa berubah. Bisa jadi untuk kloset jongkoknya itu berada di depan dan kloset duduknya berada di belakang ya. Jadi nggak pasti untuk letaknya seperti itu. Mari kita masuk ke dalam toiletnya ya. Oke, seperti ini. Dan untuk ruangannya ini cukup sempit ya, ngepas banget ini. Jangan lupa kita kunci. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti ini untuk luas toiletnya dari kereta api Tawang Jaya, kereta ekonomi Tawang Jaya ya. Jadi untuk luasnya tidak terlalu luas, namun setidaknya ya saya masih bisa bergerak lah di dalam sini. Tapi tadi pada saat masuk ke dalam sini itu agak susah ya, karena memang tempatnya memang agak sempit seperti itu. Di bawah sini langsung ada kloset duduk, lalu tombol flashnya itu ada di sebelah sini. Nah, ini ada tulisannya tekan untuk membilas. Lalu di sebelah sini ada jet shower untuk cebokan, airnya mengalir dengan normal. Lalu di sebelah sini ada pegangan, lalu di sebelah sini ada tisu gulung, lalu di bawah sini itu ada tempat sampah, lalu di sini itu ada jendela toilet yang memang sudah terbuka dari tadi ya. Jadi saya tidak membukanya, memang sudah terbuka dari tadi seperti itu. Lalu di sebelah sini itu ada gantungan, jadi kalau kalian butuh menggantungkan sesuatu bisa digantungkan di sebelah situ. Lalu apa lagi ya? Oh ya, di sebelah sini itu ada cermin yang ukurannya cukup lumayan besar ya. Jadi kalian bisa bercermin di sini seperti itu. Lalu di sini ada wastafel ya. Airnya juga mengalir dengan normal. Lalu di sebelah sini itu ada tabung sabun, dan di atas ini itu ada pengharum ruangan. Jadi agar ruangan ini tetap harum itu ya, aromanya seperti itu. Pukul 14:01 kereta api Tawang Jaya tiba di stasiun Tegal ya. Kepada seluruh pelanggan kereta api Tawang Jaya,
Nah, perjalanan kereta api Tawang Jaya kini telah tiba di stasiun Tegal sebagai stasiun tujuan saya dalam perjalanan kali ini. Nah, ini yang naik dari stasiun Tegal juga cukup lumayan banyak ya. Untuk yang turun seharusnya sih tidak terlalu banyak ya, karena memang kebanyakan penumpang ini seharusnya tujuan akhirnya ke arah Jabodetabek seperti itu, atau ke arah Jakarta lah gitu, Bekasi gitu, terusnya Bekasi, Cikarang gitu kan, Bekasi, Cikarang, Pasar Senen gitu, Jatinegara. Rata-rata yang turun ya seperti itu, karena memang kereta api Tawang Jaya ini kan kereta api yang ke arah Jakarta seperti itu. Dan ini penumpangnya cukup ramai ya. Oke, baik semuanya, karena perjalanan saya kini telah tiba di stasiun Tegal sebagai stasiun tujuan saya dalam perjalanan kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya dari stasiun Semarang Poncol hingga stasiun Tegal ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang dari kota Tegal.